Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini setelah belajar manusia purba di Indonesia, kita belajar masuk ke manusia purba di Afrika, benua Afrika. Nih, ada 5 jenis manusia purba yang akan dipelajari nantinya. Kita pelajarin dulu Afrika ya. Ini Afrika, anggap aja benua Afrika. Nih. Nah, ini timur, Afrika Timur, ini Afrika Selatan. Nah, untuk penemuan manusia purba di Afrika itu hanya ada di 2 daerah. Hanya ditemukan fosil-fosilnya di 2 daerah, yaitu yang pertama di Afrika Timur, lalu yang kedua di Afrika Selatan. Nah, untuk yang Afrika Timur itu ada 2 jenis manusia purba yang ditemukan di sana. Yang pertama Australopithecus afarensis. Ini Afrika Timur, tepatnya di Ethiopia, negara Ethiopia. Lalu yang kedua ada Ardipithecus ramidus. Ini juga Afrika Timur. Nah, untuk yang lainnya, ketiga ini dia ditemukan di Afrika bagian bawah. Kalau di peta berarti Afrika Selatan. Yang pertama akan kita bahas adalah Australopithecus afarensis. Kenapa dia yang pertama kita bahas? Yaitu karena Australopithecus afarensis adalah manusia purba yang tertua yang ditemukan di Afrika. Ditemukan oleh Donald Johanson bersama kedua teman lainnya. Nah, ditemukan tepatnya di negara Ethiopia pada tahun 1974. Nah, selanjutnya Australopithecus afarensis ini disimpulkan bahwa dia itu berjalan seperti hewan yang bipedal atau bipedalisme. Bipedal itu seperti apa? Bipedal itu hewan atau jenis makhluk hidup yang berjalan menggunakan 2 kaki tapi dengan sedikit lompatan-lompatan. Terkadang menggunakan lompatan. Nah, contoh hewan yang bipedal itu seperti apa ya? Burung unta, terus kanguru, tapi tidak semua jenis kanguru ya yang bipedal itu, hanya jenis apa gitu yang bipedal. Ada kelas kanguru yang keluarga kanguru yang masuk ke bipedal. Nah, selanjutnya oleh para ahli, Australopithecus afarensis ini diberi nama fosilnya, yaitu bernama Lucy. Ada apa dengan Lucy? Namanya terlihat seperti, ya benar, seperti berkelamin wanita. Kenapa diberi nama Lucy? Karena Australopithecus afarensis ini pertama kali ditemukan yaitu fosil berjenis kelamin wanita. Makanya sering disebut juga sebagai ibu kemanusiaan karena berjenis kelamin wanita. Nah, dan Lucy ini di Ethiopia Latin itu ada artinya yang berarti dinkinas atau dinkenas, yang berarti dia adalah menakjubkan. Jadi ini adalah fosil manusia purba perempuan yang pertama ditemukan yang dianggap sebagai fosil yang menakjubkan karena menemukan sejarah dunia yang baru di Afrika Timur. Nah, si Lucy ini yang ditemukan di Afrika Timur sempat selama kurang lebih 6 tahun itu dipamerkan di sebuah museum di Amerika Serikat, bukan di Afrika ya, dipamerkannya di Amerika Serikat. Tapi akhirnya setelah 6 tahun si Lucy ini dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu di Afrika atau Ethiopia, Afrika Timur pada tahun 2013. Yang kedua yaitu Australopithecus africanus, ditemukan di Afrika Selatan. Sedikit berbeda dengan dengan afarensis, dia lebih muda. Cuman ditemukannya lebih dulu nih sebelum ditemukannya afarensis. Ditemukan oleh Raymond Dart di tahun 1930, jauh sebelum Johanson tadi menemukan afarensis di tahun 1974. Nah, fosil yang pertama kali ditemukan oleh Raymond Dart ini berbeda dengan Lucy yang tadinya perempuan. Ini yang ditemukan adalah fosil anak kecil laki-laki yang diperkirakan usianya itu kurang lebih 5 tahun. Ditemukannya di Afrika bagian selatan. Nah,
Si Africanus ini kan bisa dilihat urutannya dia nomor 2 ya, berarti dia sedikit lebih modern daripada Afarensis. Hal tersebut dilihat karena fosil yang ditemukan itu memiliki taring dan gigi yang sejajar, bentuknya seperti hampir menyerupai manusia, berbeda dengan si Lucy tadi. Kalau Lucy kan giginya masih rahangnya itu masih terlihat sangat kuat, terus lebih menonjol, sedikit menonjol ke depan. Nah, sedangkan si Africanus ini sudah sejajar giginya. Nah, kalau si Afarensis ini bipedal, kalau si Africanus ini lagi-lagi dia berjalannya juga berbeda dengan si Lucy. Dia berjalan secara sudah mulai tegap seperti itu. Makannya pun yang dikonsumsi itu masih belum mengenal daging ya, masih masih mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran tadi karena pada saat ditemukan si Africanus ini berada di sebuah padang rumput, makanya disimpulkan bahwa Africanus ini masih belum mengenal yang namanya daging. Tinggi si Africanus ini lebih pendek ya daripada si Afarensis, karena walaupun yang ditemukan fosil anak kecil, tapi seiring berjalannya waktu juga ditemukan fosil-fosil yang lain dan berusia dewasa, tingginya itu kurang lebih 150 cm, beratnya rata-rata sekitar 50 kg, tidak lebih pun tidak jauh dari angka 50 kg. Yang ketiga adalah Ardipithecus ramidus, ditemukan di Afrika bagian timur sama seperti si Lucy nih, Afarensis, di tahun 1994. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh Johannes Haile Selassie. Nah, para antropolog akhirnya semakin penasaran sama si Ramidus ini karena sejak pertama kali ditemukan oleh si Selassie tadi, fosil yang ditemukan itu jauh lebih lengkap daripada fosil-fosil manusia purba yang ditemukan sebelum si Ramidus. Nah, kurang lebih itu ada 35 potong bagian fosil yang ditemukan, mulai dari lengan, terus tengkorak bagian atas, rahang, dan sebagainya. Nah, dari sana akhirnya antropolog itu semakin penasaran sama si Ramidus ini. Akhirnya setelah direkonstruksi fosil si Ramidus ini, ditemukan perkiraan bahwa fisiknya itu tidak jauh dengan si Africanus. Jadi dia itu beratnya kan, kalau si Africanus 150, kalau rata-rata si Ramidus ini dia memang lebih pendek ya, jadi tingginya 120 cm, tapi beratnya juga tidak jauh dari angka 50 kg untuk fosil manusia purba dewasa. Para ahli itu juga akhirnya menyimpulkan bahwa Ardipithecus ramidus ini memiliki kepandaian dalam memanjat pohon karena fosil-fosil tangannya itu yang jari jemarinya itu lebih lancip, lebih runcing jari jemarinya. Jadi dia disimpulkan bahwa dia sangat pandai untuk memanjat pohon. Sehingga dari keahliannya dalam memanjat pohon, jadi sehari-hari kehidupannya si Ramidus ini lebih sering berada di nangkring ya, istilahnya nangkring di atas pohon, karena volume otak yang diperkirakan si Ramidus oleh para ahli ini, volume otaknya memiliki kemiripan dengan seekor simpanse. Walaupun dia sering nangkring di atas pohon, tapi diperkirakan bahwa si Ramidus ini ketika berada di atas tanah dia sudah bisa berjalan lebih tegap daripada si Lucy. Jadi berjalannya ketika udah di tanah dia nih lebih tegap di tanah.
Dan berdasarkan analisis rahang dan bentuk gigi, si Ramidus ini menunjukkan bahwa dia sudah mengkonsumsi makanan buah-buahan, sayuran, terus tanaman-tanaman kecil. Dan sedikit berbeda dengan si Lucy dan si Africanus, si Ramidus ini sudah mengkonsumsi yang namanya mamalia kecil. Mamalia dalam bentuk kecil itu contohnya seperti tikus, marmut, seperti itu. Jadi sudah sedikit mengenal hewan ya, daging, si Ramidus. Selanjutnya yang keempat, masuk lagi ke kelas Australopithecus. Australopithecus ada beberapa yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, dan yang ini akan kita bahas adalah Australopithecus robustus. Dia ditemukan di Afrika Selatan oleh Robert Broom. Nah, Robert Broom ini menemukan Australopithecus yang memperkirakan banyak persebaran fosilnya di Afrika Selatan. Jadi yang jenis Australopithecus yang banyak ditemukan di Afrika Selatan itu adalah jenis ini nih, si robustus, daripada si africanus, karena afarensis kan ditemukannya di Afrika Timur ya. Kalau si robustus ini sama-sama di Afrika Selatan, sama seperti si africanus, cuman dia persebarannya lebih banyak, jadi habitatnya dia lebih banyak dibandingkan si yang nomor 2 ini. Australopithecus robustus ditemukan oleh Robert Broom di tahun 1938. Jadi lebih dini ya ditemukannya daripada si africanus. Tapi setelah diteliti lebih mendalam oleh para ahli, termasuk diteliti oleh Robert Broom, si robustus ini memiliki sedikit perbedaan dengan kedua teman lainnya nih, si Lucy sama si africanus. Bedanya apa? Ternyata si robustus ini memiliki bentuk fisik itu yang lebih kuat dan lebih kekar. Jadi si robustus ini bisa dilihat bahwa fosil yang ditemukan itu memiliki tinggi dan berat tubuh yang lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan kedua jenis Australopithecus lainnya. Dan si robustus ini gigi gerahamnya itu juga lebih besar dibandingkan si Lucy sama si africanus. Jadi makannya itu dalam mengkonsumsi makanan dia juga lebih kuat giginya. Tapi walaupun giginya lebih kuat, si robustus ini makannya masih tergolong vegetarian, karena ketika si fosil robustus ini ditemukan, tanah di sekitar fosilnya itu masih berwarna coklat tua, jadi masih belum banyak ditemukan sisa-sisa kayak bercak-bercak darah ketika dia mengkonsumsi mamalia kecil atau jenis hewan lainnya. Jadi yang dimakan itu masih jenis tumbuhan, sayuran, terus buah-buahan, serta ada biji-bijian juga yang dikonsumsi oleh si robustus. Kalau selanjutnya kita bahas Homo rhodesiensis. Nah, Homo rhodesiensis ini ditemukan di Afrika Selatan, sama seperti kedua yang lainnya. Nah, berbeda dengan keempat fosil yang ditemukan di Afrika, fosil keempat fosil sebelumnya itu kan ditemukan oleh ahlinya langsung atau arkeolog. Sedikit berbeda dengan Homo rhodesiensis, dia ditemukan di tahun 1921. Ditemukannya bukan oleh seorang ahli arkeolog, tapi ditemukan oleh penambang timah di Gua Broken Hill di Afrika Selatan yang bernama Tom Zwickler. Nah, Tom Zwickler ini hanyalah seorang penambang timah, bukanlah seorang arkeolog, jadi nggak ngerti. Tapi ngerti itu adalah fosil manusia, dipikirnya masih manusia, ternyata itu adalah salah satu fosil manusia purba. Karena kenapa ketika ditemukan oleh Tom Zwickler ini mengatakan bahwa ini adalah tengkorak manusia, padahal dia manusia purba, karena si namanya depan aja berbeda dengan keempat, yaitu Homo. Jadi Homo ini kan dia sudah memiliki ciri fisik yang lebih mendekati ke manusia. Nah, penemuan oleh Zwickler ini selanjutnya diteliti oleh dua arkeolog dari Afrika, yaitu Raymond Dart dan Robert Bloom. Nah,
ketika ditemukan akhirnya disimpulkan bahwa Homo rhodesiensis atau biasa disebut dengan Homo africanus atau biasa juga dikenal dengan nenek moyang dari Afrika. Nah, biasanya mereka itu adalah karena Homo jadi juga disebut dengan manusia modern dari Afrika. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu manusia purba di Asia.